BTTH Kaisar Api, episode 307. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pegunungan Tianming sangat luas, tetapi di tengahnya terdapat beberapa puncak raksasa yang menjulang tinggi hingga ke awan. Ada banyak jalur pendakian di sekitar puncak, dan jalur-jalur ini mengelilingi puncak-puncak tersebut. Hanya melalui jalur-jalur inilah Anda dapat mencapai puncak pegunungan Tianming. Apa yang terjadi? Kenapa kamu berhenti? Orang di depan, kamu mau makan apa? Semua orang berjalan tertib di jalan setapak di tengah gunung. Jalan setapak itu dikelilingi pepohonan, dan kekuatan langit dan bumi begitu kuat. Bahkan semua orang sengaja menghindari jalan yang banyak dilalui makhluk jiwa, jadi mereka terus berjalan. Jalan itu juga aman dan tenteram, tetapi pada saat itu, barisan depan tiba-tiba berhenti bergerak, dan orang-orang di belakang tiba-tiba memaki. Yuan Yan, cepat kembali, aku akan melihatnya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ia menurunkan Yuan Yan, seolah mendapat firasat buruk, lalu dengan cepat bergerak ke depan pasukan. Adapun orang-orang kuat seperti Duan Tianhong dan Yuan Xiao, mengikuti pasukan dengan tenang, kecuali mereka dalam bahaya, mereka tidak akan bertindak. Apakah gelombang binatang akan segera tiba? Sepertinya titik akhirnya sudah dekat. Duan Tianhong tersenyum perlahan, lalu berjalan santai sendirian. Apa yang terjadi? Tanya Xiao Yan tepat saat dia sampai di depan, menatap ujung jalan yang aneh di depannya. Akhir perjalanan, hutan perawan dengan vegetasi yang lebat. Saudara Xiao Yan, Muge telah menjelajahi jalan untuk kita sebagai garda terdepan, tetapi baru saja keluar dari jalan setapak menuju tepi hutan. Muge berkata untuk pergi menjelajahi jalan terlebih dahulu, tetapi sekarang sudah 1 jam dan tidak ada pergerakan, kami khawatir dia mungkin dalam bahaya. Beberapa personel juga menjaga pintu keluar jalan setapak, dan berkata dengan takut, lagi pula, mereka lemah dan tentu saja tidak berani menerobos masuk dengan mudah. Kalian tetap di sini dan jangan bergerak. Jaga ketertiban di belakang pasukan. Aku akan memeriksanya, perintah Xiao Yan, lalu menatap hutan perawan yang sepenuhnya diselimuti kabut khusus di depannya, lalu menerjangnya. Kabut yang aneh. Xiao Yan baru saja masuk ke dalam kabut, ketika ia tak bisa melihat jari-jarinya, bahkan penglihatannya pun tak mampu mengusir serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya, dan pepohonan tua pun muncul, tetapi seiring kabut semakin tebal, jejak kabut juga akan menghancurkan Xiao Yan. Garis pandang Yan tertutup, dan jarak pandang hanya kurang dari 1 meter. Lagu pastoral. Xiao Yan membuka mulutnya pelan dan memanggil dengan ragu, namun yang menunggunya hanyalah keheningan. Boom! Tiba-tiba, makhluk roh dengan bentuk aneh meraung ke arah Xiao Yan dari kedalaman kabut. Serigala Xing Yue, kuda api berpola 3, petik 2 petik 2. Kera kuno Titan, nama-nama yang familiar terucap dari mulut Xiao Yan, lalu puluhan makhluk jiwa, tanpa terkecuali, melancarkan serangan dahsyat langsung ke arah Xiao Yan. Apa yang terjadi di sini? Jiwa binatang Xiao Yan diselimuti api, lalu ia menggunakan teknik ledakan apinya. Dengan kecepatannya yang luar biasa, ia dengan mudah menghindari serangan banyak jiwa binatang. Binatang-binatang roh ini semuanya mengandalkan kekuatan, tapi pupil mereka memerah. Mungkinkah mereka dikendalikan oleh kabut aneh ini? Terus-menerus menemui jalan buntu dengan puluhan binatang roh, Xiao Yan tiba-tiba mengerutkan kening. Sudahlah, kita tangkap saja orang-orang ini. Sesaat kemudian, mata Xiao Yan terasa berat, lalu tiba-tiba muncul tulisan inti Ni Gong Wan di tubuhnya. Weng Om Om. Seketika, prasasti inti bergerak secara ajaib, dan prasasti inti dengan garis-garis kuno melilit ruang dengan mudah. Susunan sutra dan anggur abadi. Dengan minuman ringan, aura kehidupan hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan kemudian ruang ini terkurung oleh formasi Xiao Yan. Boom! Seolah menyadari bahaya yang terkandung dalam formasi Xiao Yan, puluhan makhluk jiwa tiba-tiba mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Xian Si Teng, terikat. Tentu saja, Xiao Yan tak akan memberi kesempatan pada makhluk-makhluk jiwa ini. Dengan dengusan dingin, sulur-sulur raksasa yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dasar formasi, lalu langsung melilit tubuh mereka, membuat mereka tak bisa bergerak sama sekali.
Weng Om. Setelah terikat oleh sulur sutra abadi milik Xiaoyan, yang mengandung kekuatan tirani dan memenjarakan, meskipun makhluk-makhluk jiwa ini dibatasi oleh Xiaoyan, pupil merah mereka memancarkan aura yang sangat ganas, yang membuat orang bergidik. Boom! Sesaat kemudian, Xiaoyan baru saja ingin mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki lebih lanjut binatang-binatang jiwa ini, tetapi ia tertarik oleh sebuah ledakan dahsyat tak jauh darinya. Pastoral. Xiaoyan merasakan aura familiar itu, dan langsung mengabaikan makhluk-makhluk jiwa itu. Ia memasang segel sesuka hati, lalu sosoknya bergerak cepat menjauh. Di sisi lain, tidak jauh dari Xiaoyan. Sial, tempat apa ini? Kabut aneh ini benar-benar membingungkanku. Aku khawatir aku kehilangan kontak dengan sebagian besar orang. Muge menatap sekeliling dengan waspada. Entah kenapa, kabut itu terasa mencekam, membuat suasana pedesaan terasa agak tidak nyaman. Ki Chengqi. Setelah beberapa saat, sebuah suara aneh tiba-tiba muncul dari kabut. WHO, keluar. Muge meledak dalam kemarahan, dan kekuatan Samsung Douxian di tahap awal tidak diragukan lagi ditampilkan, dan dia memasuki kondisi pertempuran. Boom! Setelah beberapa tarikan napas, sebatang pohon tua setinggi puluhan meter langsung tumbang, lalu seolah dilempar oleh seseorang, menghantam padang rumput dengan aura yang sangat tajam. Pencekikan jarum es. Muge terkejut saat melihatnya. Jelas, teknik mengerikan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh ahli biasa, tetapi ia tidak berani mengabaikannya. Ki bertarung yang menyilaukan muncul dan berkumpul di depannya, sehingga membentuk kekuatan yang sangat tirani. Crash! Kekuatan es yang menyilaukan langsung menyelimuti pohon kuno yang terbang di atasnya, dan kekuatan misterius di atas pohon kuno serta sosok pohon kuno itu langsung dipadatkan oleh Ki Tempur Es Madrigal. Setelah sepenuhnya dicekik dan dilenyapkan, jerawat, serangan pertama pun datang, dan tiba-tiba, di tengah kabut, terdengar suara-suara aneh dan tak masuk akal dari segala arah, tetapi tidak ada serangan yang gegabah. Di mana sih? Pergi dari sini. Madrigal juga sangat waspada saat ini, terus-menerus mengamati sekeliling, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Madrigal, kau baik-baik saja. Tak lama kemudian, sosok Xiaoyan perlahan terpantul di pupil mata Muge. Xiaoyan, mengapa kamu ada di sini? Di sini berbahaya, ayo pergi. Muge melihat kedatangan Xiaoyan, tapi dia tidak terkejut, dan hawa dingin muncul dari lubuk hatinya. Hanya ini jalan menuju puncak pegunungan Tianming, jadi orang ini harus dikalahkan, kata Xiaoyan perlahan, dan nyala api yang menyilaukan di tubuhnya bagaikan matahari yang terik, memancarkan cahaya yang cemerlang. Kalau begitu, kali ini, mari kita bertarung berdampingan. Muge mendengar kata-kata itu, mengangguk perlahan, lalu berkata perlahan. Dan dengan kemunculan Xiaoyan, makhluk misterius yang tersembunyi di balik kabut itu tampak terdiam sejenak. Manusia ini tampaknya memiliki beberapa fluktuasi yang familiar. Apakah kau tahu detail orang ini? Xiaoyan dan Muge saling membelakangi, saling memberi peringatan, dan Xiaoyan segera berkata, aku tidak tahu, tapi kabut ini tampaknya mampu mengendalikan pikiran binatang jiwa. Aku baru saja diserang sekelompok binatang buas. Meskipun binatang buas itu tidak kuat, mereka sangat ganas. Untungnya, tidak ada bahaya, kata Muge perlahan. Kabut ini memang rintangan yang besar, dan saya perhatikan bahwa jika Anda ingin menemukan makhluk misterius, saya khawatir Anda harus merintis untuk menghilangkan kabut misterius ini. Apakah ada cara untuk menghilangkan kabut ini? Xiaoyan bertanya ragu-ragu. Beri aku waktu, sifat pendendam atribut esku bisa melakukannya. Melihat Xiaoyan berbicara, Muge langsung duduk bersila, dan sifat pendendam atribut es yang tak tertandingi perlahan muncul dari tubuhnya. Orang ini, sepertinya bersembunyi cukup dalam. Melihat pendeta yang sedang berkonsentrasi pada kemampuan bertarungnya yang tirani, Xiaoyan tak kuasa menahan tawa. Jelas, sejak orang ini berhasil mencapai Samsung Dou Immortal, kekuatannya sama seperti saat bertarung dengannya sebelumnya, telah mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Boom! Seketika, tepat ketika Xiaoyan sedang teralihkan, di tengah kabut, sebuah cakar raksasa kehampaan, setinggi ratusan meter, menyerang kedua sosok Xiaoyan dengan panik dan serangan yang sangat dahsyat. Perubahan pertama Dewa Naga. Melihat ini, tekanan tirani Xiaoyan membuat kaki Xiaoyan sedikit terbenam ke tanah, dan dia tak bisa menahan diri untuk bermeditasi dalam hatinya.
Dengan ditampilkannya transformasi pertama Dewa Naga, tubuh Xiaoyan cukup kuat untuk bersaing dengan petarung abadi bintang 3 yang sebenarnya di tahap akhir. Boom! Sesaat kemudian, cakar Xiaoyan terbungkus doki merah menyala, lalu tiba-tiba ia menghantam cakar raksasa di depannya dan melesat pergi. Puff, puff. Suara gesekan yang keras membuat ruang hutan purba ini menjadi gelisah. Sabu-sabu. Setelah satu pukulan sederhana, sosok Xiaoyan mundur beberapa langkah untuk menstabilkan tubuhnya, dan cakar raksasa kehampaan itu pun lenyap dalam sekejap. Kekuatan orang ini sangat kuat. Xiaoyan menatap sekeliling dengan tatapan tajam. Pukulan yang baru saja ia lakukan tampak sederhana, tetapi setelah berkat ganda dari transformasi pertama Dewa Naga dan api dokinya sendiri, ia masih tak terkalahkan. Hal ini membuat Xiaoyan waspada terhadap makhluk misterius yang tersembunyi di balik kabut. Manusia ini, kekuatannya sungguh tirani. Makhluk misterius di dalam kabut itu, melihat serangannya tidak melukai Xiaoyan, langsung bergumam dalam hati dengan ekspresi tak percaya. Sebagai eksistensi raja di pegunungan dunia bawah surgawi, ia berada di atas kekuasaan, tetapi tidak ada yang dapat bersaing dengan dirinya sendiri, dan tidak disangka ia akan terikat dengan manusia. Lupakan saja, hati-hati. Crash. Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan tidak berani gegabah. Kekuatan api yang menyilaukan muncul, lalu menyelimuti mereka berdua, mencegah serangan diam-diam makhluk misterius itu. Hei, manusia yang baik. Sudah lama aku tidak bertemu manusia sekejam itu. Begitu suara itu berakhir, makhluk misterius itu tiba-tiba bergerak. Suara-suara aneh muncul, Xiaoyan tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah, dan mengerutkan kening. Tidak bagus. Setelah beberapa tarikan napas, rasa krisis yang kuat semakin kuat, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk mendengus dingin. Karena berdasarkan kekuatan jiwa Xiaoyan, posisi makhluk misterius itu tidak dapat dikunci, tetapi berdasarkan kekuatan jiwanya, dia terkejut menemukan bahwa hutan purba bergerak dengan kecepatan tinggi saat ini. Bang bang bang. Tak lama kemudian, raksasa batu yang terbuat dari batu tiba-tiba muncul di hadapan Xiaoyan. 10 raksasa batu di tahap awal pertempuran 3 bintang dewa. Tatapan Xiaoyan acuh tak acuh, Zaidu melirik madrigal yang berada di titik kritis, lalu menggelengkan kepalanya. Bum bum bum, 10 raksasa batu itu tampak tak berdaya. Mereka baru saja muncul, dan tiba-tiba mengambil langkah kuat seperti mengguncang tanah dan melesat ke arah Xiaoyan. Bang bang bang, Rock tidak memiliki kekuatan dan semangat juang sama sekali. Sepertinya ia mengandalkan instingnya untuk melancarkan pukulan berat ke arah Xiaoyan, tetapi di atas pukulan itu, terdapat kekuatan penuh untuk melenyapkan para petarung kuat di tahap awal Samsung Dosian. Pukulan yang mematikan. Gerakan penguasa langit. Xiaoyan melepaskan penguasa kuno api abadi sambil menyebarkan semangat juangnya untuk melindungi nyanyian pastoral, dan fluktuasi misterius langsung ditampilkan. Puff! Seketika, salah satu raksasa batu itu melancarkan pukulan yang tampak ganas dan langsung menghilang dari hadapan Xiaoyan. Kehampaan itu pun menggeliat tak jauh darinya, dan serangan yang ditransfer oleh Xiaoyan pun muncul, sehingga dengan mudah menghancurkannya. Raksasa batu, 1 jari di langit, 2 jari. Detik berikutnya, 2 jari yang menyilaukan berkedip, dan 2 batu raksasa lainnya berubah menjadi bubuk. Wah, sial, apa-apaan ini? Setelah beberapa saat, Xiaoyan mencoba menghancurkan 7 raksasa batu yang tersisa, tetapi matanya menembus kabut aneh dan melihat batu-batu yang telah dihancurkannya berubah menjadi bubuk tanah. Raksasa-raksasa itu berkedip-kedip, dan mereka langsung menyatu, berubah menjadi raksasa batu, dan bahkan napas kelahiran kembali mereka lebih kuat dari sebelumnya. Makam Bintian. Tepat ketika Xiaoyan merasa sedikit aneh, suhu di seluruh hutan purba tiba-tiba meningkat pesat, dan bahkan semburan benang es pun tiba-tiba muncul. Berhasil. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan pun merasa lega. Kekuatan jiwa yang menyilaukan terpancar. Setelah kabut aneh menghilang, kekuatan jiwa itu dapat digunakan untuk menemukan lokasi spesifik pelakunya. Boom! Ki pertempuran es yang menyilaukan membentuk peti mati es putih raksasa di udara, lalu 10 raksasa batu di bawahnya dengan mudah tersedot ke dalamnya oleh daya hisap yang sangat mengerikan. Beku, 10 raksasa batu itu baru saja masuk ke dalam peti mati es, dan tutup makam es tak terlihat itu langsung tertutup rapat. Puff, puff.
Setelah sepenuhnya ditekan oleh ki pertempuran es yang begitu dahsyat, 10 raksasa batu itu kehilangan semua vitalitas mereka dan membeku sepenuhnya. Es, bubar. Dalam sekejap, es dan salju yang menyilaukan berhamburan, lalu kabut aneh itu perlahan menghilang. Orang baik, tiba-tiba suara Xiaoyan meledak, dan kemudian api merah menyala yang mengerikan dari benih surgawi elemen api muncul dalam sekejap, dan mengepung mereka di suatu tempat di hutan purba. Hehehe, aku ketahuan. Tapi aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu dua manusia tirani seperti itu. Dan mereka adalah dua orang yang memiliki benih surgawi yang agung. Setelah beberapa tarikan napas, kekuatan es dan salju menghilangkan kabut, dan makhluk misterius yang dikunci oleh Xiaoyan perlahan berbicara, dengan suara seperti lonceng, cukup keras. Ini, beruang iblis bumi. Detik berikutnya, seluruh gambaran hutan purba dan makhluk misterius itu perlahan terlihat oleh Xiaoyan dan mereka berdua, dan Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk tidak kehilangan suaranya. Makhluk misterius yang muncul itu ditutupi bulu coklat, dan tingginya lebih dari 100 meter. Kaki dan belalainya bagaikan batu karang yang tak terhancurkan. Matanya tajam, bagaikan penguasa pegunungan Tianming. Beruang iblis bumi. Mendengar kata-kata itu, Muge memutar dan menutup makam es di udara, meninggalkan raksasa batu itu tanpa vitalitas, dan langsung menunduk. Ho ho ho. Melihat kedua manusia itu menatapnya dengan aneh, beruang iblis bumi mengeluarkan raungan aneh, diikuti suara memekakkan telinga yang membuat kulit kepala Xiaoyan geli. Dia sebenarnya masih seekor beruang iblis bumi yang berada di puncak 3 bintang pertarungan abadi, kata Xiaoyan dengan sungguh-sungguh, sambil mengamati otot-otot tebal dan pola bintang yang kuat di tubuh beruang iblis bumi. Beruang setan bumi adalah makhluk jiwa istimewa yang mengendalikan elemen tanah. Ia terkenal karena kekuatannya, tetapi kendalinya atas elemen tanah sungguh menakutkan. Kekuatan dan atribut elemen berbeda, tetapi jika harus mengatakannya, tidak seorang pun tahu perbedaan spesifik antara keduanya, tetapi Xiaoyan tahu bahwa kekuatan elemen lebih kuat daripada atribut. Beruang setan bumi ukurannya sangat besar, dengan tubuh penuh sepanjang 100 kaki, ekor pendek, anggota tubuh pendek dan tebal, telapak kaki besar, dan pola bintang yang tersebar di seluruh tubuhnya, membuatnya sangat mendominasi. Lari. Melihat ini, Xiaoyan berkata tanpa ragu, dan mengucapkan kalimat itu langsung ke lagu pastoral, lalu kecepatan mereka berdua meroket, dan mereka melarikan diri ke tempat kedua di hutan purba. Hei, dua setan kecil mau kabur. Tapi nggak semudah itu. Suara beruang setan bumi baru saja terdengar, dan ia langsung menginjak tanah. Tiba-tiba, gelombang tanah muncul dari tanah seperti air pasang, dan dengan cepat menyerang mereka berdua. Ayo pergi, sialan. Xiaoyan tiba-tiba menoleh ketika menyadari serangan dahsyat dari beruang iblis bumi, lalu penguasa api abadi kuno yang dipenuhi api menyilaukan tiba-tiba menebasnya. Mari kita semua tinggal. Beruang iblis bumi tidak bergerak sekuat tenaga, sudut mulutnya dipenuhi dengan suara jenaka, dan ia berbicara perlahan. Boom! Di antara dua gelombang tanah, tiba-tiba muncul dari dalam tanah, lalu dengan mudah mengikat Xiaoyan dan kedua sosok itu dalam sekejap, lalu segera meraih kembali beruang iblis bumi. Orang ini terlalu kuat. Muge tak bisa menahan rasa ngeri yang muncul saat melihat beruang iblis bumi yang berada di dekatnya. Aneh. Tubuh orang ini sepertinya tidak beres. Xiaoyan hanya beberapa meter dari beruang iblis bumi. Meskipun ia terikat erat oleh tanah gelombang bumi, dengan kekuatan jiwanya, ia terkejut menemukan isi beruang iblis bumi. Ada yang tidak beres. Kesalahan semacam itu tampaknya berasal dari suatu kekuatan khusus. Sepertinya ada kekuatan yang sangat besar yang tersembunyi di dalam tubuh beruang iblis bumi, dan beruang iblis bumi berusaha sekuat tenaga untuk menekannya. Kalian memasuki wilayahku tanpa izin, aku khawatir hari ini adalah situasi kematian. Beruang iblis bumi tersenyum sambil menatap dua manusia tak berdaya di depannya. Gelombang tanah ini adalah metode khas beruang setan bumi, tetapi ia mengandung pemahamannya yang unik tentang elemen bumi, yang berada di luar kemampuan orang biasa untuk menguraikannya. Kalian benar-benar terlalu kuat. Xiaoyan teralihkan perhatiannya, dan berusaha sekuat tenaga mengingat kekuatan beruang iblis bumi. Namun, Xiaoyan masih sedikit yakin tentang beruang iblis bumi. Tentu saja, itu dengan syarat menggunakan semangat juang dan benih surga agung. Lagi pula, seiring bertambahnya kekuatan,
Xiaoyan akan semakin sering menggunakan semangat juangnya. Naik satu lantai. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Melihat Xiaoyan terus-menerus berhadapan dengan beruang iblis bumi, Muge menggunakan kekuatan jiwanya dengan suara yang dalam. Tidak apa-apa, terserah aku. Xiaoyan menjawab dengan lembut. Meskipun beruang iblis bumi ini sangat kuat, kekuatan aneh di tubuhnya tampaknya menjadi cara untuk menghancurkan permainan. Manusia yang pandai bicara. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Lebih baik mati. Dengan dengusan dingin, beruang iblis bumi tak lagi bicara omong kosong. Di atas cakar beruangnya yang besar, penuh pola bintang misterius, ia menyimpan kekuatan mengerikan untuk menghancurkan yang kering dan yang busuk, lalu mengambil foto Xiaoyan dan keduanya. Beruang setan bumi, yang dikenal karena kekuatannya, akan terluka parah jika ditembak dengan telapak tangan seperti itu. Hehe, kalau kau membunuh kami, aku khawatir kekuatan di tubuhmu tidak akan mampu melawanmu sendirian, dan kau pasti akan tumbang. Menghadapi serangan dahsyat dari beruang iblis bumi, mata Xiaoyan perlahan tertutup, lalu berkata dengan sangat pelan. Apa? Telapak tangan beruang iblis bumi yang baru saja bergerak membeku di udara, lalu tatapan tak percaya muncul di mata binatang itu. Benarkah? Melihat beruang iblis bumi tiba-tiba berhenti menyerang, Xiaoyan perlahan membuka matanya dengan tatapan percaya diri. Bagaimana kamu tahu? Mustahil. Kekuatan Dosian bintang 2 yang sempurna. Bagaimana mungkin menemukan benda itu di tubuhku? Detik berikutnya, beruang iblis bumi tampak tertegun, lalu terus menggelengkan kepalanya. Benda di dalam tubuhmu itu merupakan ancaman mematikan bagimu, tetapi kita manusia berbeda, dan kita semua memiliki keberadaan benih surgawi agung. Jadi, kami berdua bisa membantumu melewati masa sulit ini. Tiba-tiba, tawa yang mengejutkan keluar dari mulut Xiaoyan. Kalian berdua manusia, jika kalian masuk ke wilayahku, kalian pasti akan mati. Meskipun kalian sekarang, kalian manusia yang licik, bagaimana aku bisa mempercayai kalian? Beruang iblis bumi mengerutkan kening saat melihat penampilan Xiaoyan yang percaya diri. Sederhana saja, kau bisa menanamkan jejak jiwa pada kami berdua. Jika kami mengingkari janji, hidup dan mati hanya akan menjadi milikmu dalam sepersekian detik, kata Xiaoyan. Juga, beruang iblis bumi mendengar kata-kata itu, mengangguk perlahan, lalu merangsang kekuatan jiwa yang menyilaukan untuk menanamkan jejak jiwa pada tubuh keduanya. Sayangnya, beruang iblis bumi tidak tahu bahwa ia telah direkayasa oleh Xiaoyan, dan kekuatan jiwanya terlalu lemah. Di hadapan Xiaoyan, seorang yang memiliki kekuatan jiwa negeri dongeng, jejak jiwanya baru saja lahir, dan langsung terhapus. Jangan khawatir sekarang. Melihat beruang iblis bumi telah menyelesaikan jejak jiwanya, Xiaoyan pun diam-diam menghapus jejak jiwa itu agar tidak dapat ditemukan, lalu segera berkata, "Jangan khawatir, ikutlah denganku," kata beruang iblis bumi sambil tersenyum. Jika dia bisa mengeluarkan benda itu dari tubuhnya, itu akan menjadi kelegaan terbaik baginya. Tidak ada makan siang gratis di dunia. Beruang iblis bumi baru saja berjalan, dan sosok Xiaoyan dan Muge langsung berhenti tanpa gerakan apapun. Saya marah sekali. Aku akan membunuhmu. Beruang iblis bumi langsung murka ketika mendengar kata-kata itu, melambaikan tangannya dan menyerang mereka berdua. Baiklah, jangan buang-buang waktumu. Kalau kau berlarut-larut, aku khawatir hanya kau yang akan menderita. Melihat energi yang bergejolak hebat di dalam beruang iblis bumi, Xiaoyan berkata, "Kamu kejam. Jika kau bisa membantuku melewati kesulitan ini, aku akan memberimu mata air suci bumi untuk berlatih." Seketika, beruang iblis bumi menggertakkan giginya dan berkata dengan kejam, "Mata air suci bumi, setuju." Mendengar ini, Xiaoyan mengangguk perlahan, lalu api yang menyilaukan muncul, yang tiba-tiba melepaskan hambatan gelombang tanah. Mata air suci bumi, ini adalah harta karun nyata yang langka di pegunungan Tianming, karena keberadaannya, ia dapat memberikan para pembudidaya peluang besar. Dengan itu, Xiaoyan hanya selangkah lagi dari Tristar Fighting Immortal. Bisakah kau ikut denganku sekarang? Setelah menyaksikan pelepasan hadiah menarik itu, ekspresi Xiaoyan dan Muge menjadi panas, dan beruang iblis bumi hanya menatap Xiaoyan dan berkata dengan kejam, "Mata air suci bumi ini mahal dan sungguh ajaib. Jika bukan karena sesuatu di tubuhnya yang menyiksanya, aku khawatir beruang iblis bumi itu akan enggan menggunakannya sebagai hadiah."
Jangan khawatir. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, mengangguk perlahan, lalu jejak kekuatan jiwa muncul. Aku telah menggunakan kekuatan jiwaku untuk membiarkan pasukan besar itu pergi terlebih dahulu. Setelah kita berdua menetap di sini, kita akan langsung pergi ke puncak pegunungan Tianming untuk bergabung dengan mereka, kata Xiaoyan kepada lagu pastoral di sampingnya. Pastoral mengangguk perlahan. Puncak pegunungan Tianming, mungkinkah kau ikut serta dalam kompetisi 4 benua? Tiba-tiba, beruang iblis bumi bertanya dengan heran. Benar, Xiaoyan mengangguk. Meskipun kau licik dan licik, jika kau benar-benar membantuku memecahkan masalah di tubuhku itu, aku akan sangat membantumu. Lagi pula, di pegunungan Tianming, itu adalah jembatan yang menghubungkan villa Gunung Tianming. Ikut aku. Begitu ia selesai berbicara, beruang iblis bumi menggerakkan tubuhnya yang besar menuju hutan perawan, dan sosok Xiaoyan mengikutinya dari dekat. Adapun Lei Gu dan Yuan Zong, orang-orang dan kuda-kuda mereka menuju puncak pegunungan Tianming setelah menerima transmisi suara dari jiwa Xiaoyan. Mereka bertiga pun pergi dan tiba di bagian tengah hutan purba. Sungguh fluktuasi energi atribut bumi yang kuat. Baru saja datang ke sini, dan tiba-tiba menemukan gua besar mengalir ke mata keduanya. Pintu masuk gua tersebut berukuran sekitar beberapa kaki, namun di bagian tepinya muncul gumpalan tanah berwarna coklat tua, dan di dalam tanah tersebut terdapat energi atribut bumi yang sangat kuat, yang menghiasi seluruh gua dengan sangat indah. Masuklah, ada sesuatu yang istimewa di tubuhku, dan aku harus pergi ke tempat yang tenang. Setelah berpikir sejenak, tubuh beruang iblis bumi tiba-tiba menyusut, lalu berubah menjadi manusia, dan memasuki gua terlebih dahulu. Sabu-sabu. Begitu ia masuk ke dalam gua, energi yang luar biasa terus muncul dari kedalamannya. Sepertinya gua ini mungkin salah satu dari sedikit harta karun di pegunungan Tianming. Aku tak percaya gua ini benar-benar dihuni oleh beruang iblis bumi ini, kata Xiaoyan dengan sedikit kasihan. Tik-tok, kristal-kristal berharga terlihat di mana-mana di dalam gua. Kristal-kristal tersebut memiliki warna-warna berbeda dan berkilauan, menerangi jalan beberapa orang. Feng Lingjing. Setelah berjalan beberapa saat, mata Xiaoyan tiba-tiba teralihkan oleh beberapa kristal perak di dinding-dinding gua. Kristal-kristal ini diletakkan di atas kepala semua orang. Penampilan keseluruhan Feng Lingjing berwarna perak, dan satu bagiannya memancarkan kekuatan pengurungan yang lemah, tetapi dengan jumlah kekuatan pengurungan seperti itu, bahkan Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ada apa? Muge terus mengikuti Xiaoyan, waspada kemana-mana, dan segera menyadari bahwa Xiaoyan berhenti berjalan karena terkejut, dan buru-buru bertanya. Tidak apa-apa, ayo pergi. Beruang iblis bumi berjalan di depan, tentu saja mengabaikan Xiaoyan. Xiaoyan juga menggelengkan kepalanya dan berkata, lalu segera mengikutinya. Namun, Xiaoyan sangat terkejut saat ini. Feng Lingjing, ini adalah jenis kristal yang sangat istimewa, sangat berharga, dan efeknya sangat aneh. Ia dapat menyegel kekuatan dalam tubuh makhluk jiwa dan binatang buas. Dan barusan Xiaoyan meliriknya, dan saat dia masuk lebih dalam, jumlah kristal roh ini menjadi semakin banyak, yang membuat Xiaoyan samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Di sini, dalam sekejap, semua orang sampai di kedalaman gua, tak ada jalan keluar, dan jelaslah bahwa mereka telah sampai pada kiamat. Tak lama kemudian, manusia beruang iblis bumi itu perlahan membuka mulutnya, telapak tangannya bergerak-gerak, dan energi aneh muncul, lalu perlahan menyatu dengan tanah di sekitar gua. Dalam sekejap, sebuah pintu cahaya pun muncul. Ayo pergi. Setelah beberapa saat, beruang iblis bumi meraih Xiaoyan dan mereka berdua, lalu melangkah ke pintu cahaya bersama. Ini, arai penyegel spiritual, dan saat pintu cahaya itu bergerak, sebuah pemandangan yang mencengangkan tiba-tiba muncul. Xiaoyan dan Muge melihat bahwa kekosongan di depan mereka adalah sebuah baskom. Di sekeliling baskom, puluhan rantai khusus berkilauan dengan pola perak terhubung erat ke dasar baskom. Di dalam baskom yang cekung, puluhan ribu Feng Lingjing yang penuh perhitungan menarik perhatian. Kekuatan beruang iblis bumi ini, ternyata bukan hanya Samsung Douxian yang mencapai puncaknya. Itu menyegel kekuatannya sendiri. Sesaat kemudian, Xiaoyan tiba-tiba menyadari sesuatu ketika melihat tubuh aneh yang dikelilingi rantai di tengah formasi di bawah baskom.
Napas pada tubuh di inti persis sama dengan napas beruang setan bumi, yang jelas merupakan kekuatan beruang setan bumi, dan dia segera menyadarinya. Kamu punya penglihatan. Setelah bertahun-tahun, jika aku bisa menyingkirkan dewa ini dan mengambil kembali semua kekuatanku, aku juga akan bertransformasi. Manusia beruang iblis bumi itu perlahan menatap kekuatan sumbernya sendiri di baskom di bawah, dan tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Wah, jiwamu kuat sekali. Kau pasti seorang alkemis, jadi kau pasti tahu situasiku saat ini, kan?" Sesaat kemudian, menatap Xiaoyan yang terkejut, beruang iblis bumi tertawa. "Senior, ini kekuatannya telah mencapai batas, sehingga memasang segel untuk menekan kekuatannya sendiri agar terhindar dari malapetaka. Keberadaan formasi ini untuk mencegah bencana." Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk bergumam ngeri. Kesengsaraan surgawi. Mendengar kata-kata itu, Muge jelas bingung. Kesengsaraan surgawi. Apakah kalian manusia menyebut ini sebuah bencana? Hal semacam ini, di mata makhluk jiwa kita, disebut perampokan binatang. Segala sesuatu dilahirkan. Meskipun kalian manusia adalah yang paling abadi, umur kalian terbatas, sementara makhluk jiwa kami memiliki umur panjang, sehingga mereka dicemburui oleh Tuhan dan dihukum. Setiap kali kekuatan menembus petarung abadi, mulai dari petarung abadi bintang 1, setiap langkah di atas peringkat akan menarik malapetaka binatang. Inilah sebabnya mengapa semua makhluk, bahkan jika mereka meninggalkan seluruh tubuh mereka untuk berkultivasi, ingin berubah menjadi manusia dan berkultivasi ulang, agar dapat sepenuhnya terbebas dari nasib ini. Karena setelah berubah menjadi manusia, ia sama seperti manusia sungguhan, dan tidak perlu mengalami malapetaka binatang. Siksaan dan pertempuran abadi yang telah dialami manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesengsaraan binatang kita. Melawan kesengsaraan abadi adalah tirani. Dapat dikatakan itu adalah situasi hidup dan mati. Tapi perampokan binatang buas adalah hukuman surga atas umur panjang binatang buas jiwa kita, tapi 10 orang mati tak bernyawa. Beruang iblis bumi menatap kekuatan sumber yang menyilaukan di bawah dan berbicara perlahan, suaranya dipenuhi ketakutan. "Dan aku, kekuatan tubuhku telah menembus dosian bintang 400-an tahun yang lalu karena menduduki tanah harta karun yang kaya energi ini. Ketika aku menerima perampokan binatang keempat, aku hampir jatuh. Pada akhirnya, dengan mengandalkan sarana kehidupan, aku hanya bisa mempertahankan kekuatanku di puncak kesempurnaan Samsung Dosian, dan kekuatan yang tersisa adalah untuk menekannya. Meskipun ini hanya untuk melarikan diri, kekuatan perampokan binatang keempat jauh di luar jangkauanku," kata beruang iblis bumi. "Perampokan binatang buas keempat," gumam Xiaoyan, suaranya penuh dengan penindasan. "Aku tidak tahu sudah berapa lama senior berkultivasi." Tiba-tiba, Xiaoyan bertanya, "Aku telah hidup selama 7.000 tahun sejak aku lahir." Pria beruang iblis bumi itu pun berbicara perlahan. 7.000 tahun, konon, makhluk seperti binatang jiwa harus bertahan hidup lebih dari 10.000 tahun untuk menarik malapetaka binatang pertama. Mengapa kehidupan senior dalam 7.000 tahun justru menyebabkan malapetaka binatang keempat? Itu tidak benar. Xiaoyan tiba-tiba teringat apa yang dikatakan pamannya, Raja Naga Emas, dan langsung bertanya. 10.000 tahun kehidupan sesuai dengan bencana binatang. Di mana kamu mendengarnya? Bencana jiwa binatang buas kita dibagi berdasarkan kekuatan dan tidak ada hubungannya dengan lamanya hidup. Melihat Xiaoyan tiba-tiba mengajukan pertanyaan aneh seperti itu, beruang iblis bumi menjelaskan. "Bukankah?" Melihat beruang iblis bumi menolak, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya, mungkinkah pamannya menipunya? Tapi seharusnya tidak. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Ngomong-ngomong, bagaimana orang ini tahu kalau 10.000 tahun kehidupan akan berujung pada bencana binatang buas? Tapi itu jelas bukan bencana binatang buas, karena sudah di luar kategori bencana binatang buas, melainkan bencana reinkarnasi yang sesungguhnya. Kesengsaraan reinkarnasi. Itulah puncak fluktuasi yang baru dicapai oleh petarung abadi bintang 9 setelah ditempa oleh waktu. Meskipun aku hanya selangkah lagi dari alam ini, aku tidak tahu apakah aku bisa melangkah sejauh ini dalam hidup ini. Melihat Xiaoyan dengan curiga, Soul Eater di dalam tubuh tak kuasa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Namun,
Sang pemakan jiwa tentu saja tidak tahu bahwa orang yang disebut telah mengalami malapetaka dalam kehidupan 10.000 tahunnya tidak lain adalah Raja Naga Emas. Bagaimana? Seberapa percaya diri kamu? Saat berikutnya, beruang iblis bumi bertanya dengan serius kepada Xiao Yan. Aku belum pernah mengalami bencana binatang buas, tapi menurut rencanaku saat ini, aku punya kepastian 30%. Xiao Yan juga tidak berniat bersembunyi dari beruang iblis bumi dan berkata langsung. 30%. Suara pria beruang iblis bumi itu meninggi, lalu ia tak kuasa menahan gemetar. Belum lagi 30%, bahkan jika peluangnya 10%, beruang iblis bumi harus mengambil risiko, kalau tidak, ia akan kehilangan Xiao Yan dan mereka berdua. Dengan bantuan, ia berhasil menerobos sendirian, dan akibatnya, ia hanya akan jatuh. Lumayan, aku tidak bisa menjaminnya di SMA. Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala ketika melihat kemunculan manusia beruang iblis bumi. Oke, mendengar ini, beruang iblis bumi tak kuasa menahan tawa, dan suaranya dipenuhi rasa puas yang langka. Kalau begitu, lebih baik memilih hari daripada berjemur, ayo kita lakukan sekarang. Detik berikutnya, gelombang tirani perlahan muncul dari manusia beruang iblis bumi. Apakah ruang di sini cukup nyaman? Tanya Xiao Yan. Lagi pula, tempat ini berada di pegunungan Tianming, jadi tidak ada orang kuat lain, dan melintasi bencana binatang buas itu sangat berbahaya, jadi wajar saja jika kita harus waspada. Jangan khawatir, ruang di sini sangat istimewa, tapi cukup untuk menahan bencana binatang kelima. Manusia beruang iblis bumi mendengar kata-kata itu dan berbicara perlahan. Ayo kita mulai. Xiao Yan dan Muge saling memandang begitu dia selesai berbicara, lalu berkata. Oke, mendengar ini, beruang iblis bumi tak punya pilihan selain menerima kenyataan. Kalau tidak, ia akan terus berlarut-larut. Tanpa bantuan Xiao Yan dan mereka berdua, peluangnya untuk menang dalam kesengsaraan ini akan berada dalam arti kematian yang sesungguhnya. Guru, dengan suara keras, tubuh besar beruang iblis bumi muncul, lalu melayang di tepi baskom. Ambil kembali kekuatan sumbermu, picu bencana binatang buas, dan serahkan sisanya. Serahkan pada kami. Melihat beruang iblis bumi ragu-ragu, Xiao Yan berkata. Beruang iblis bumi melirik Xiao Yan dan mereka berdua, dan langsung berpikir bahwa mereka memiliki jejak jiwa masing-masing, jadi mereka tidak terlalu khawatir, dan tubuh mereka perlahan turun ke baskom, menuju kekuatan sumber yang disegel oleh rantai. Dan pergi. Wengom. Semua cekungan di sekitar baskom itu dilapisi dengan kristal Feng Lingjing. Begitu beruang iblis bumi menyentuh kristal itu, jejak kekuatan penjara yang mengerikan pun muncul. Dengan formasi penyegelan yang terdiri dari kristal-kristal roh penyegel ini, dan kekuatan seruan yang begitu besar, aku khawatir formasi itu dapat menahan banyak kekuatan dari perampokan binatang buas. Dan klon jiwa alam kaisar di tubuhku, sudah waktunya untuk bertindak. Xiao Yan tersenyum perlahan di sudut mulutnya. Avatar jiwa alam kaisar adalah eksistensi dengan kekuatan yang persis sama dengan Xiao Yan, tetapi keduanya makmur dan Xiao Yan jarang menggunakannya. Setelah kekuatan jiwa menembus dunia peri, kendali Xiao Yan atas kekuatan jiwa berada pada level yang lebih tinggi, jadi saya ingin mencoba yang baru. Fan, menggunakan klon jiwa untuk menyerap perampokan binatang buas, akankah terjadi mutasi? Boom! Beruang iblis bumi berjalan di atas segel perak dengan susah payah. Saat itu, ketika telapak tangannya menyentuh kekuatan sumber dengan ringan, jejak energi coklat tua terus menyebar dan perlahan mengalir ke dalam tanah. Di dalam beruang iblis, pada saat yang sama, di puncak formasi spiritual ini, awan petir yang mengerikan berkelap-kelip, perlahan muncul, dan bahkan aura di dalam beruang iblis bumi langsung menembus dosian bintang 3 dan mencapai dosian bintang 4. Pada tingkat keabadian, kekuatannya masih terus meningkat seiring waktu. Perampokan binatang buas keempat. Melihat awan petir yang menggelegar di langit, beruang iblis bumi tidak merasakan kegembiraan sedikit pun atas kembalinya kekuatan, tetapi jejak kesungguhan muncul di pupil matanya yang besar. Sekalipun sekuat petarung abadi bintang 4, jika tidak mampu mengatasi bencana buas ini, yang menantinya hanyalah kejatuhan yang tak dapat diubah lagi. Sekarang, apa yang harus kulakukan? Beruang iblis bumi tak kuasa menahan diri untuk berteriak pada Xiao Yan. Saat ini, ia hanya bisa menggantungkan harapannya pada Xiao Yan. Jika Xiao Yan mengkhianati janjinya,
beruang iblis bumi akan langsung meledakkan jejak jiwanya. Semuanya, jatuh bersama. Lindungi hatimu, jaga hatimu. Serahkan sisanya padaku. Xiaoyan menatap awan petir yang menyesakkan di langit, tetapi tidak merasa takut sedikitpun, dan senyum aneh perlahan terpancar dari sudut mulutnya. Saat ini, awan petir di atas formasi bagaikan cahaya senja dunia, yang acuh tak acuh dan tak tertahankan, tetapi kekuatannya juga cukup membahagiakan. Jika berhasil diserap, saya khawatir klon jiwa saya akan mengalami perubahan yang langka. Bencana binatang buas ini terlalu berbahaya. Ini bukan sesuatu yang bisa kita lawan, Xiaoyan, ayo pergi. Tiba-tiba, suara pastor itu berkata dengan sungguh-sungguh, Xiaoyan saat ini sudah cukup untuk menjadi jenius sejati di atas benua timur, tetapi benua Si adalah anggota penting dari kompetisi ini, dan penyihir tentu saja tidak akan melihatnya jatuh seperti ini. Jangan khawatir, lihat aku. Meskipun kekuatan guntur ini tirani, itu tepat untukku sekarang. Pupil mata Xiaoyan memanas. Anak ini, apa yang dia lakukan? Kekuatan di tubuh beruang iblis bumi melonjak dan menjadi semakin tirani. Awan petir di atas formasi juga semakin mengejutkan. Keluar. Setelah beberapa saat, Xiaoyan perlahan melambaikan tangannya, dan tiba-tiba sebuah benih surgawi merah menyala muncul dengan lembut, berubah menjadi matahari yang terik dan perlahan menghantuinya seperti api penyucian. Itu tidak cukup, ayo lakukan, teman. Raungan marah terdengar, dan di depan Xiaoyan, tubuh putih susu perlahan muncul. Dua Xiaoyan, dan napas dan bahkan kekuatannya, semuanya sama persis. Bagaimana mungkin? Setelah beberapa tarikan napas, setelah melihat tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan yang putih susu dikelilingi warna merah menyala di bawahnya, sebuah kejutan perlahan muncul di pupil beruang iblis bumi.